Dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, tetapi suatu saat dia mengalami sebuah penderitaan. Dia seorang penyanyi, tiba-tiba dia mengalami kerusakan pada pita suara, semacam kanker begitu saudara. Dia hampir drop, dia hampir down. Waktu itu saya punya khotbah dia sudah lama sekali dan saya punya kasetnya saudara. Terus di tengah-tengah keputusasaannya, ketika dia sudah tidak mengeluarkan suaranya lagi, dia berpikir dia tidak bisa melayani Tuhan karena dia mengalami kerusakan pada pita suaranya. Tetapi ketika berada di tengah-tengah penderitaan yang dialami, dia terus berharap kepada Tuhan. Dia terus berdoa kepada Tuhan. Dia terus berharap kepada Tuhan. Walaupun pertolongan Tuhan saat itu belum kelihatan, tetapi imannya semakin kuat dan semakin kuat. Di tengah-tengah kesunyian hatinya, keputusasaannya, dia mencoba untuk tidak fokus kepada penyakit. Dia menulis lagu lagi, dan beberapa lagu dia tulis termasuk lagu ini. Dan ketika imannya sudah mulai kuat, mujizat Tuhan terjadi. Akhirnya Tuhan memulihkan pita suaranya yang sebenarnya dokter berkata tidak mungkin itu bisa sembuh. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil bagi kita, saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapa, kami mengangkat tangan kepadamu. Terkadang kami lemah iman ketika kami melihat situasi dan keadaan. Terkadang kami menjadi putus asa ketika kami melihat kenyataan dan realita tidak sesuai dengan harapan kami. Tetapi saat ini kami mengambil keputusan untuk tetap percaya kepada Tuhan, untuk tetap berharap kepada Tuhan. Sebab apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tetapi Tuhan akan nyatakan bagi orang percaya. Apa yang tidak pernah muncul di dalam hati kami, Tuhan akan menyatakan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan apa yang tidak pernah kami dengar, maka suatu saat akan terjadi, akan terdengar sorak-sorai kemenangan. Kami mengangkat tangan, kami meneguhkan iman kami. Mungkin kami belum melihat jawaban atas doa kami, tapi kami tetap percaya. Kami tetap yakin dan berharap kepada Tuhan bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk menerima benih firman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya menurut Bapak saudara-saudara Tuhan. Ketika memulai ibadah tadi saudara, sebelum ibadah mulai saya datang pagi jam 7:30. Padahal saya dari rumah sudah berdoa. Dari rumah saya bangun pagi-pagi, saya berdoa, saya sudah mandi pagi-pagi mempersiapkan hidup saya untuk naik Tuhan. Begitu saya mau berangkat ke gereja, sampai gereja tiba-tiba perasaan saya jadi drop. Tiba-tiba perasaan saya jadi drop. Kenapa ini Tuhan? Kenapa kok tiba-tiba jiwa saya jadi drop? Jadi pas doa di sana saya terus berdoa, Tuhan, urapi pikiranku, urapi hatiku, urapi jiwaku Tuhan. Tuhan, jamah hatiku. Saudara, saya tidak mau terpengaruh dengan perasaan saya. Saya juga tidak mau terpengaruh dengan apapun keadaan saya. Tetapi saya mencoba menguatkan iman saya. Terus saya mencoba menguatkan iman saya, terus berdoa. Dan ketika ujian penyembahan tadi, tiba-tiba Tuhan berkata begini, itulah yang sering terjadi kepada manusia kaget. Itulah yang sering terjadi pada umat-umat Tuhan. Tiba-tiba menjadi drop, tiba-tiba menjadi lemah tanpa sebab. Betul saudara ya? Apalagi kalau ada sebabnya. Ketika melihat situasi, ketika melihat keadaan, itulah yang sering terjadi kepada umat-umat Tuhan. Saya langsung berkata, Tuhan terima kasih, Engkau sungguh baik. Pagi ini saudara, apapun yang terjadi dalam hidupmu, jangan lemah iman. Teruslah berharap kepada Tuhan. Teruslah percaya kepada Tuhan. Dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita tidak akan pernah terlambat. Tuhan tidak akan pernah lalai untuk menepati janjinya. Dan khotbah pagi ini saudara, khotbah yang sederhana. Judulnya adalah harapan yang tertunda. Kalau saudara, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Harapan yang tertunda. Ada ayatnya saudara. Mari kita lihat ayatnya.
Di dalam Amsal 13 ayat 12 dikatakan demikian. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Sekali lagi dengan semangat. 1, 2, 3. Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Setiap kita pasti rindu, pasti ingin harapan-harapan yang kita miliki itu segera terwujud dan terrealisasi. Betul saudara ya? Contohnya, ingin biaya sekolah, Tuhan sediakan. Ada yang sedang bergumul untuk biaya kuliah, harapan kita biaya kuliah tersedia. Mau skripsi nanti tersedia semua, itu harapan kita. Pingin kerja, Tuhan sediakan, itu harapan kita. Pingin membuka usaha, Tuhan sediakan. Pingin dapat jodoh, Tuhan juga sediakan. Katakan amin. Saya yakin banyak anak muda sedang bergumul, Tuhan siapa jodoh saya. Betul ya? Harapan kita, betul sekali ini belakang. Harapan kita, Tuhan berikan saya jodoh yang terbaik. Satu iman, pribadi baik, jiwanya baik. Kalau dia seorang laki-laki, ya seorang laki yang bisa jadi ayah, bisa jadi suami, bisa jadi teman. Kalau dia seorang wanita, dia bisa menjadi seorang istri, penolong bagi saya, pendoa bagi saya. Itu harapannya. Ada yang berharap ingin punya anak. Tuhan, saya ingin punya anak. Ada yang berharap saya sembuh dari sakit. Ada yang berharap, Tuhan, saya ingin tahun ini punya rumah sendiri. Saya tidak perlu pindah sana pindah sini. Ada yang berharap, Tuhan, saya ingin punya motor sendiri. Saya ingin punya mobil sendiri. Saudara, ketika harapan kita Tuhan sediakan, kita akan berkata, wow, luar biasa. Betul saudara ya? Maka kita akan bersorak, haleluya, puji Tuhan, Tuhan Yesus itu baik. Seperti tema lagu tadi, Tuhan Yesus baik. Karena apa? Harapan-harapan yang kita miliki Tuhan sediakan. Karena apa? Keinginan yang kita doakan kepada Tuhan, Tuhan beri. Tetapi seandainya jika apa yang saudara inginkan, seandainya apa yang saudara harapkan ternyata belum tersedia, belum disediakan waktu Tuhan dalam waktu yang tidak terprediksi, walau dalam waktu yang tidak kita ketahui, apakah saudara tetap akan bersorak, haleluya, puji Tuhan, Tuhan Yesus itu baik? Benar saudara. Kalau kita harapan kita terpenuhi, wajar kita berkata, haleluya, puji Tuhan. Kalau kita mendapat mujizat, itu wajar, umum, Tuhan itu baik. Tetapi ketika saudara belum menemukan jawaban, tetapi ketika harapan saudara tertunda dalam waktu yang tidak terprediksi, apakah saudara bisa tetap berkata, haleluya, puji Tuhan, Tuhan Yesus itu baik? Coba lihat kanan kirimu, kira-kira bisa nggak ya? Tanya, bisa nggak kamu tetap berkata haleluya walaupun doamu belum dijawab? Bagaimana bisa saudara? Bisa? Yang sebelah sini bisa? Bisa ya? Yang sebelah tengah bisa ya? Katakan bisa. Yang sebelah kanan katakan bisa. Harus bisa. Amin. Namanya juga harapan yang tertunda, walaupun belum terprediksi, walaupun belum kita ketahui jawabannya, saudara. Saudara, apa sih harapan itu? Harapan itu adalah keinginan supaya sesuatu terjadi. Tadi ya, harapan ingin punya anak, harapan ingin punya suami atau istri, punya jodoh, harapan ingin punya usaha, harapan ingin sembuh dari sakit, harapan ingin beli mobil, harapan ini dan itu, harapan lulus kuliah, harapan dapat pekerjaan. Itu yang namanya harapan. Keinginan supaya sesuatu terjadi. Bahkan harapan juga bisa berarti perasaan untuk memiliki sesuatu. Itu harapan saudara. Nah, Tuhan Yesus yang kita sembah itu punya kehendak.
dan kedaulatan yang sifatnya bisa berubah. Tetapi juga tidak bisa berubah. Ingat, kedaulatan Tuhan itu bisa berubah, tetapi bisa juga tidak berubah. Di dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 6, di sana ada sebuah kisah seorang raja yang bernama Hizkia. Bahwa Hizkia ini divonis sakit. Dan melalui Nabi Yesaya, Hizkia mendapatkan sebuah kabar yang sangat menyedihkan, bahwa Hizkia tidak lama lagi akan mati. Ketika mendengar kabar buruk ini, Hizkia berdoa. Hizkia datang kepada Tuhan. Hizkia menyembah dan memuji Tuhan, menangis habis-habisan di hadapan Tuhan, memohon kasih karunia. Sampai suatu saat Tuhan mendengar, Tuhan melihat tetes air mata, Tuhan mendengar seruan hati Hizkia. Ternyata pada awalnya Tuhan yang dikatakan kedaulatannya tidak berubah, akhirnya bisa berubah, saudara. Akhirnya Tuhan hatinya tidak rela, tidak tega melihat tangisan dari Hizkia. Akhirnya Tuhan mengubah putusannya dan berkata kepada Yesaya, sampaikan kepada Hizkia, hambaku Hizkia, bahwa dia akan kuberikan umur panjang selama 15 tahun kemudian. Saudara, Hizkia tidak pernah menyangka kalau dia akan mendapatkan tambahan usia 15 tahun kemudian. Yang Hizkia katakan cuma dia memuji dan menyembah Tuhan. Tidak diketahui persis doa Hizkia seperti apa. Tetapi yang kita bisa ambil hikmahnya adalah bahwa Hizkia pergi mencari Tuhan. Hizkia berdoa kepada Tuhan. Hizkia berserah kepada Tuhan. Hizkia berharap kepada Tuhan. Dan itulah yang harus kita lakukan. Jika harapanmu belum tercapai, jika harapanmu masih tertunda, belajarlah seperti Hizkia. Cari Tuhan, cari kehendak Tuhan, cari keinginan Tuhan. Tetapi ada juga terkadang bahwa kedaulatan Tuhan itu tidak bisa diubah. Contohnya adalah ketika Paulus berdoa di dalam 2 Korintus 12 ayat 8 dan 9, dia berkata begini, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Paulus sudah berdoa sebanyak 3 kali. Tidak diketahui persis apa pergumulan Paulus. Ada yang mengatakan Paulus sakit. Ada yang mengatakan Paulus punya kelemahan. Tidak begitu tertulis dengan jelas, saudara. Tetapi yang kita ketahui bahwa Paulus punya pergumulan berat. Sampai dia berkata 3 kali berseru supaya utusan iblis mundur daripadaku. Tetapi Tuhan berkata, cukup kasih karuniaku kepadamu. Cukup kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara, apapun nanti yang Tuhan jawabkan untuk saudara, saudara harus yakin bahwa jawaban Tuhan itu yang terbaik. Amin. 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 Jika harapan saudara belum tertunda, apa yang harus kita lakukan? Jika harapan saudara tertunda, maksud saya, jika harapan kita tertunda, belum tercapai, apa yang harus kita lakukan? Ada 3 hal. Ada 3 hal jika harapan kita sedang tertunda. Yang pertama, walaupun belum melihat hasil, namun tetap percaya Tuhan. Sekali lagi, kita baca 1, 2, 3. Walaupun belum melihat hasil, namun aku tetap percaya Tuhan. Suatu saat ada seorang wanita pendarahan 12 tahun. Dia sudah kehabisan tenaga. Dia sudah putus asa. Sudah kehabisan uang, mungkin dia sudah putus asa, mungkin sudah ambang kematian. Tetapi dia mendengar tentang Yesus. Muncullah iman. Dia berkata,
Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Sudah sembuh atau belum? Belum. Baru akan. Belum terjadi. Tetapi wanita ini punya iman, saudara. Asalkan ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan saat itu banyak halangan dan rintangan. Tetapi wanita ini punya iman. Dikatakan belum melihat, namun tetap percaya Tuhan. Kata percaya dengan saya tetap percaya, bedanya apa? Saya percaya Tuhan dengan tetap percaya Tuhan, bedanya apa, saudara? Bedanya. Percaya dengan tetap percaya, bedanya di kata tetap. Betul, saudara. Makanya saya katakan, meskipun belum melihat hasilnya, meskipun belum melihat jawabannya, namun saya tetap percaya Tuhan. Seperti wanita ini, ketika dia mendengar Yesus, dia tetap percaya Tuhan. Orang yang berkata, saat ini saya percaya Tuhan, bisa berubah. Kalau dia hanya berkata, saya percaya Tuhan, bisa berubah, saudara. Tetapi orang yang berkata, apapun yang terjadi, walaupun saya belum melihat hasilnya, walaupun saya belum melihat jawabannya, saya akan tetap percaya Tuhan. Orang yang berkata, aku percaya Tuhan, itu bisa berubah. Karena terkadang orang ini hanya melihat kepada mujizatnya. Tetapi orang yang berkata, aku tetap percaya Tuhan, dia tidak melihat mujizat, tetapi dia melihat sumber mujizat. Amin, saudara. Kita mau melihat sumber mujizatnya. Kita mau percaya kepada sumber mujizatnya, yaitu Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, kita berkata, aku tetap percaya Tuhan. Amin. Amin, saudara. Nah, berbicara tentang melihat. Melihat itu juga bisa dikatakan cara pandang. Ada dua cara pandang. Satu cara pandang secara rohani, yang kedua cara pandang secara manusiawi. Ketika kita memandang penundaan terjadi dalam hidup kita, orang yang memiliki cara pandang secara manusiawi akan cepat menjadi lelah dan putus asa. Karena namanya menunggu, saudara, itu bukan perkara yang mudah. Menunggu dalam waktu yang tidak terprediksi bisa membuat orang putus asa dan kecewa. Tetapi orang yang berkata, aku tetap percaya Tuhan, dan dia menggunakan cara pandang firman Tuhan, cara pandang rohani, dia akan memiliki harapan yang semakin kuat. Dia akan memiliki kekuatan di dalam imannya kepada Tuhan, dan tidak akan pernah mudah. Di dalam firman Tuhan dikatakan demikian. Mazmur 37 ayat 5. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Ketika Mazmur menuliskan ini, saudara, Daud punya pergumulan yang hebat. Tetapi di tengah-tengah pergumulan yang hebat, dari dalam dan dari luar, Daud mengajar, Daud sudah mempraktekkan untuk tetap berserah kepada Tuhan dan tetap percaya kepada Tuhan. Kebanyakan orang terfokus kepada ia akan bertindak. Kebanyakan orang terfokus kapan mujizat itu terjadi. Tetapi firman ini mengajarkan, berserah dulu. Masalah mujizat itu waktu Tuhan. Masalah mujizat itu kehendak Tuhan. Tuhan pasti kerjakan. Tetapi bagaimana kita berserah dan percaya kepada Tuhan? Dan dikatakan juga dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tetapi seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Orang yang tetap percaya, dia yakin akan firman Tuhan, bahwa jika tetap yakin, tetap percaya, dia akan melihat apa yang belum pernah dilihat. Dia akan mendengar apa yang belum pernah didengar. Bahkan dia akan menyaksikan dan merasakan apa yang belum pernah dirasakan.
jadilah seperti seorang wanita tadi yang tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun jawabannya masih belum datang. Itu yang pertama. Yang kedua, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Belum menerima, tetapi tetap taat kepada Tuhan. Kebanyakan orang cepat bosan. Dalam melayani, kami sering melayani banyak orang. Di pertengahan jalan, ada yang berkata, tidak usah banyak tanya Pak Pendeta, langsung saja berdoa. Dan ketika didoakan, belum terjadi mujizat, akhirnya dia bisa mundur, saudara. Ada beberapa yang kita layani, kita doakan sekali, maunya langsung terjadi mujizat. Tetapi ternyata Tuhan menunda. Padahal Tuhan inginkan adalah ketaatan dia, saudara. Ternyata dia tidak taat. Akhirnya dia tidak memperoleh apa-apa, saudara. Dan pagi ini, meskipun kita belum menerima jawaban, Tuhan ingin supaya kita tetap taat seperti Abraham. Dikatakan bersama-sama kita baca 1, 2, 3. Karena iman, Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Abraham taat karena apa? Abraham taat karena apa? Karena apa? Iman. Sekali lagi, Abraham taat karena apa? Iman. Karena dia yakin akan janji Tuhan. Walaupun ketika Tuhan memerintahkan dia untuk pergi ke tempat yang akan menjadi milik pusakanya, dia tidak mengetahui tempat kemana harus pergi. Tetapi ketika Abraham mendengar suaranya, saudara, dia yakin itu suara Tuhan. Dia yakin. Abraham ini keturunan orang yang kafir sebenarnya. Orang tuanya dari Kasdim itu yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi entah bagaimana Tuhan memberikan ketajaman roh kepada Abraham untuk bisa mengenal mana suara Tuhan, mana bukan suara Tuhan. Mana suara Tuhan, mana suara hantu, mana suara manusia. Kita harus bisa membedakan mana suara Tuhan, mana suara hantu, mana suara manusia. Kepekaan ini akan terjadi jika saudara punya hubungan dengan Tuhan. Jika Anda punya hubungan dekat dengan Tuhan, maka saudara akan bisa mengetahui ini suara Tuhan, ini bukan suara Tuhan. Ketika saudara berada di dalam ruangan ini, tiba-tiba saya berteriak di bawah. Saudara yang sudah sering ketemu dengan saya, sudah apalagi bertahun-tahun, pasti sudah tahu itu suara Pak Abraham. Walaupun belum lihat muka saya, walaupun lewat HP sekalipun, itu suara Pak Abraham. Oh, itu suara Bang Reno, itu tahu karena sudah kenal, saudara. Sudah kenal. Tetapi kalau kita tidak pernah mengenal orang itu, tiba-tiba kita mendengar suaranya. Suara siapa ini? Ini mirip suara Dewi, tapi bukan Dewi. Ini mirip suara Nopi, tapi bukan Nopi. Suara siapa? Kita tidak akan pernah mengenal suaranya kalau kita tidak pernah mengenal pribadinya. Amin. Dan Abraham rupanya dia mengenal suara Tuhan. Dia mengenal pribadi Tuhan. Sehingga ketika Tuhan berkata supaya Abraham atau Abram pergi dari kampung halamannya ke negeri yang Tuhan janjikan untuk menjadi milik pusakanya, dikatakan karena iman Abraham taat. Bukti dari iman adalah taat. Kalau ada orang berkata aku punya iman, tetapi dia taat, imannya itu tidak sempurna, imannya setengah-setengah. Ingat sekali lagi, kalau ada orang berkata saya punya iman Pak, tetapi dia tidak taat, itu imannya tidak sempurna, saudara. Belum menerima berbeda dengan tidak menerima. Abraham belum menerima. Tetapi walaupun Abraham atau Abram belum menerima apa yang Tuhan janjikan, yaitu tanah perjanjian, Abraham tetap belajar setia dan taat. Meskipun saudara belum menerima, belajarlah tetap taat. Kalau saudara taat, itu bukti bahwa saudara punya iman. Amin, saudara. Karena iman bukan cuma berkata dalam nama Yesus sembuh, bukan cuma itu, saudara. Iman bukan berkata dalam nama Yesus iblis buhau, bukan sekedar begitu.
Tetapi iman itu juga dibuktikan dengan ketaatan saudara kepada Tuhan. Taat beribadah, taat berdoa. Ketika Tuhan berkata, anakku jangan ke kiri, itu dosa, jangan. Saudara taat mendengar itu, berarti saudara punya iman. Amin. Itu juga artinya iman. Itu bukti iman. Ketika Tuhan berkata, berhenti, saudara berhenti, saudara punya iman. Karena ketaatan adalah bukti iman. Ketika Tuhan berkata, maju terus, apapun yang terjadi, walaupun kau belum mengetahui nanti apa yang akan terjadi, tapi maju terus, tetap melayani Tuhan. Walaupun keadaanmu sulit, tetap ayo melayani Tuhan. Berarti saudara punya iman. Jadi ingat ya, iman bukan cuma berbicara tentang mujizat-mujizat, tetapi iman berbicara tentang ketaatan. Pertanyaannya, apa sih yang membuat Abraham taat dan setia dalam menunggu apa yang Tuhan janjikan tanpa terprediksi waktunya? Film kemarin saya tidak sempat sampai akhir, tapi begitu saya sudah masuk kemarin Sabtu itu pemuda memutar film, hati saya tersentuh saudara. Alur ceritanya itu jadi Abraham mengenang masa lalu, Abraham mengingat firman Tuhan, Abraham mengenang janji Tuhan. Saya terbawa hanyut, saya terhanyut. Iyalah, berat juga Abraham. Dia mempercayai Tuhan, mempercayai suara Tuhan. Sementara istrinya tidak mempercayai suara Tuhan. Kan yang mendapat pesan itu Abraham, istrinya tidak mendapat pesan misalnya. Istrinya cuma mendengar apa yang Abraham katakan, bahwa Tuhan berjanji, Tuhan berjanji kita akan punya anak, Tuhan berjanji kita akan punya keturunan, akan punya satu bangsa besar. Tapi istrinya berkata, itu bohong. Itu Tuhan berjanji sama kamu, mungkin sama wanita lain, bukan sama aku. Tidak, dengan engkau, dengan engkau. Jadi saya hanyut begitu. Aduh, berat juga ya Abraham. Sampai istrinya berkata, nanti yang akan jadi ahli warisnya bukan anakmu, bukan anakku, tetapi Eliezer, yaitu ajudannya. Sampai hanyut juga Abraham, hampir percaya dengan perkataan itu. Sampai akhirnya Abraham pun hanyut juga dengan saran daripada Sarah untuk mengambil Hagar, ya, supaya anaknya itu digenapkan menjadi keturunan. Katanya kan bahwa nanti ahli warisnya adalah yang akan lahir dari darah daging Abraham. Ternyata bukan itu. Ternyata bukan itu saudara. Abraham menggunakan hukum, mencoba mengikuti hukum alam di zaman waktu itu. Hukum alam waktu itu adalah boleh mengambil istri seorang budak, itu boleh. Itu di dalam hukum di Timur Tengah waktu itu. Dan sampai sekarang kan masih ada itu di Timur Tengah, saudara. Tetapi Abraham kembali mengingat firman Tuhan bahwa janji Tuhan bukan ini. Walaupun sudah 100 tahun umurnya, tetapi ketaatan dan kesetiaan Abraham terbukti. Kenapa dia mau taat dan setia? Firman Tuhan ini berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat.